Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Di video kali ini Nyai Rampi akan membagikan pengalaman mistisnya ketika harus menunggu saya di rumah sakit. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Setelah selesai operasi, anak Nyai dipindahkan ke sebuah ruangan bersama beberapa pasien lainnya. Nyai, suami, dan dua sepupu menunggu di luar ruangan itu. Sesekali Nyai melihat ke dalam ruangan, tapi anak Nyai masih belum juga bangun. Sampai salah satu pasien yang berada di ruangan itu memanggil-manggil nama istrinya, dan suster pun memanggil istri itu dan menunggunya di dalam ruangan itu. Nah, dari luar Nyai melihat tuh istri pasien itu menghampiri anak Nyai sambil mengelus-elus kepala anak Nyai, dan dia pun berbicara pada anak Nyai, tapi Nyai tidak bisa mendengar apa yang dia bicarakan pada anak Nyai. Dan akhirnya si istri pasien itu keluar ruangan dan menghampiri Nyai. Dia berkata pada Nyai, "Neng, dari tadi anaknya menggigau terus. Ibu samperin tuh sambil ibu elus-elus kepalanya. Anak Neng cantik sekali ya, rambutnya panjang." Nah, Nyai menjawab kan, "Maaf Bu, yang ibu maksud tuh anak siapa?" Nah, si ibu itu menjawab lagi, "Anak Nyai Neng." "Yang mana Bu?" Dan dia pun menunjuk ke arah anak Nyai. Saat itu Nyai cuman heran ya, tidak banyak bicara. Sampai akhirnya satu persatu pasien yang sudah sadar dipindahkan ke ruangan lain, termasuk anak Nyai ya. Ketika Nyai masuk ke ruangan itu, tiba-tiba tuh si ibu itu berkata, Neng, kita satu ruangan ya. Kebetulan tuh posisi tempat tidur anaknya itu bersebelahan dengan si istri pasien tadi itu ya. Nah, keesokan harinya salah satu pasien yang berada di depan anak Nyai menghampiri Nyai. Dia mendekati anak Nyai sambil terus menatap anak Nyai dan mengerutkan dahinya. Dia tuh terus melihat. Lalu dia bilang begini, "Loh, kok anaknya jadi laki-laki?" Nah, Nyai pun menjawab, "Ada apa Pak?" "Bu, kok anaknya jadi laki-laki?" Nyai menjawab kan, "Memang anak saya laki-laki Pak." "Enggak Bu, yang kemarin ibu bawa itu bukan anak laki-laki, tapi anak perempuan, rambutnya panjang, cantik sekali." Nyai pun terus ya bilang sama si bapak tadi itu, "Pak, anak saya tuh memang laki-laki kok." Dia bilang, "Perempuan Bu, perempuan." Nyai itu terus meyakinkan bapak itu bahwa anaknya itu memang laki-laki ya. Nah, langsung datang tuh si istri pasien yang sebelah ibu itu ya. Dia menghampiri Nyai, dia bilang tuh pada Nyai, "Nek, kok anaknya jadi laki-laki?" Nyai bilang lagi kan pada si ibu tadi, "Bu, anak saya itu memang laki-laki." Dia bilang sama Nyai, "Bukan, yang kemarin ibu dekati itu, yang ibu elus-elus kepalanya anak perempuan, rambutnya panjang, cantik sekali." Nyai bilang kan pada si ibu tadi, "Bu, anak saya itu memang laki-laki kok." "Ih Neng, anak perempuan." Nyai terus meyakinkan ibu itu bahwa anaknya itu memang anak laki-laki. Akhirnya dia tuh sama ya seperti bapak yang tadi mengerutkan dahinya. Nah, kejadian aneh pun terjadi lagi nih. Saat itu malam ya, sekitar jam 12 malam, Nyai tuh pingin ke kamar mandi ya. Kebetulan tuh suaminya juga pingin ke kamar mandi mah. Jadi posisi kamar mandi itu berada di luar ruangan ya, jadi kami harus keluar dulu. Kebetulan Nyai melihat anak Nyai sudah tertidur pulas. Nyai keluar sama suami Nyai ya, keluar ruangan. Saat itu kan ada lorong ya, lorong yang lumayan agak gelap tuh. Nyai keluar, Nyai melihat di ujung lorong ada seorang perempuan ya, sedang berdiri tapi dia menundukkan kepalanya. Nyai lihat, ngapain tuh perempuan malam-malam begini kok ada di ujung lorong ya. Nyai bilang sama suami, "Pak, lihat tuh, ngapain tuh perempuan malam-malam begini ada di ujung lorong?" Suami Nyai bilang kan, "Mana mah, nggak ada kok, nggak ada siapa-siapa."
benar Pak, lihat tuh ada perempuan. Perempuan itu badannya agak tinggi ya, tinggi besar. Suami Nyai bilang, mana mah, nggak ada kok, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya suami Nyai bilang, udah lama kita masuk ke kamar mandi. Kami pun masuk ke kamar mandi, lalu kami keluar lagi ya. Nyai lihat perempuan itu masih terus berdiri ya di ujung lorong. Nyai bilang lagi sama suami, Pak, lihat tuh perempuan itu masih ada di situ. Suami Nyai bilang, nggak ada mah, udah mama ini gimana ya. Akhirnya kami pun berjalan ya, tapi karena Nyai penasaran, Nyai lihat lagi ya ke belakang, kok perempuan itu sudah nggak ada nih. Kami pun masuk ke dalam ruangan. Saat itu suami Nyai langsung tidur ya, tapi Nyai malam itu masih belum bisa tidur. Nyai masih penasaran siapa tuh perempuan itu kan ya. Nyai duduk di samping dekat kaki anak Nyai ya. Suami Nyai tidur di bawah. Nyai lagi duduk, kebetulan tuh kan gordeng itu ada yang terbuka ya, jadi nggak rapat ditutupnya. Ketika Nyai melihat ke arah gordeng, Nyai melihat tuh ada seorang wanita ya, mukanya tuh pucat sekali dan berpakaian seperti suster zaman dahulu ya. Dia terus menatap Nyai, Nyai pun menatap dia ya. Dia pun tersenyum, siapa nih? Nyai bilang tuh siapa nih perempuan? Kok pakai baju suster zaman dahulu ya gitu. Lalu si suster itu berlalu karena Nyai penasaran. Nyai keluar ngelihat ke gordeng. Loh, kok perempuan itu melayang? Jadi kakinya tuh nggak menapak ke lantai. Saat itu juga Nyai takut kan ya. Nyai masuk lagi, Nyai tutup tuh gordeng. Nyai tutup gordeng rapat-rapat. Nyai nggak bilang sama suami karena Nyai lihat kan suami Nyai lagi tertidur pulas ya. Nah, keesokan paginya si ibu yang di pinggir itu tuh yang menghampiri Nyai. Dia bilang begini sama Nyai, Neng, kalau malam gordeng tuh tutupnya yang rapat. Memang kenapa sih Bu? Nah, si ibu itu bilang, Neng, kalau malam tuh suka ada suster tuh yang berpakaian baju putih-putih kayak zaman dahulu. Dia itu suka menghampiri pasien yang gordengnya tidak tertutup rapat. Iya Bu, kemarin juga saya lihat tuh. Tapi Bu, suster itu kok kakinya gak menapak ya. Ya dia bilang tuh sama Nyai, ya Neng, suster itu bukan manusia, tapi hantu. Itu tadi pengalaman menyeramkan Nyai Rampi saat menunggu saya di rumah sakit. Bagi sobat Nyai yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirim ke sosial medianya Nyai Rampi. Link ada di deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan saya Nyai Rampi. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.